Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Aas Ibad. Kali ini akan disampaikan sebuah tulisan tentang kisah keunikan dan karomah Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, yang bersumber dari buku Kiai Sepuh Pendiri NU, karya Nur Hakim Syah. Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap adalah di antara guru para ulama Nusantara. Saat ini lebih dari 29.000 santri yang menempat di pesantren Lirboyo yang beliau dirikan. Hal ini tentu tidak lepas dari karomah beliau. Beliau termasuk kiai sepuh yang unik yang dihiasi beberapa karomah dan keunikan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang kami sajikan. Berikut kami sampaikan karomah dan keunikan Kiai Haji Abdul Karim. 1. Ilmu lempit bumi. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim saat hail Kiai Haji Abdul Karim di bulan Ramadan. Berikut cerita ringkasnya. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafid pernah diajak sang kakek, Kiai Haji Abdul Karim, ke pondok mendiang gurunya Kiai Haji Kolil Bangkalan, Madura. Menjelang maghrib beliau pamit ke keluarga pondok, untuk pulang ke Lirboyo Kediri selepas maghrib. Beliau menyempatkan diri salat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid langsung pulang menuju Lirboyo bersama sang cucu. Kondisi sudah mulai gelap, cucu ini tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun tiba-tiba sadar mereka sudah berada di halaman belakang rumah kakek di Lirboyo dekat pohon asam besar. Sang kakek berpesan, "Kejadian ini jangan diceritakan, sepanjang aku masih hidup." Ternyata waktu pun belum masuk untuk salat Isya, kemudian Kiai Haji Abdul Karim sempat menjadi imam salat Isya, di Masjid Lirboyo. 2. Suaranya terdengar dari jarak jauh. Hari-hari beliau tidak lepas dari mengaji. Setiap hari ratusan santri bersimpuh di hadapan beliau guna memaknai kitab yang beliau baca. Karena kediaman beliau yang kecil, tentu saja tidak bisa menampung jumlah santri yang begitu banyak. Tak jarang santri yang tidak kebagian tempat, berada di luar, bahkan ada yang cukup jauh jaraknya. Sungguh ajaib suara beliau yang pelan itu justru lebih jelas didengar dari kejauhan. 3. Mengetahui gerak-gerik santri. Pada saat itu ada santri yang sering keluar malam. Namun karena kelihayan dan cerdiknya santri itu, tak ada pengurus pesantren yang mengetahuinya. Anehnya Kiai Haji Abdul Karim yang tahu akan hal itu. Kemudian beliau menulis pada satu lembar kertas yang isinya, "Saya tidak suka santri yang suka keluar." Tulisnya dalam bahasa Jawa, lalu tulisan itu beliau tempelkan di bawah beduk. Dan pada pagi harinya, santri yang suka keluar malam itu tidur di bawah beduk, hingga membaca isi tulisan itu. Sadar dengan kesalahannya, santri itu tidak sering keluar malam lagi. Kiai Haji Abdul Karim seolah-olah tahu bahwa anak itu akan tidur di bawah beduk. 4. Truk oleng karena kualat. Pada saat itu Kiai Haji Abdul Karim berserta dua sahabat karibnya, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Kedonglo dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul hendak mendatangi pernikahan. 3 kiai tersebut mengendarai dokar, dikawal Kiai Sodik Ngunut Tulung Agung dengan sepeda. Ketika sampai di desa Kaliombo, sebelah selatan Masjid Jami Alun-Alun Kediri, tiba-tiba ada truk kecepatan tinggi memepet dan menyalip dokar itu. Sontak 3 kiai tersebut terkejut, sehingga dokar tersebut tertabrak. Belum lama berselang anehnya truk yang menyalip itu oleng karena rodanya terlepas. 5. Karena tadim, tidak mau merubah makna guru. Kiai Haji Abdul Karim adalah guru sejati yang sangat tadim kepada gurunya. Dalam membaca kitab selalu membaca apa adanya di kitab. Terkadang ada kalimat yang tidak diberi makna atau domir yang tidak dirujukkan. Terkait hal ini beliau dawuh, "Yen gelem yang ngene, wong Kiai Kolil lek maknani yang ngene." Arti yang tersirat maksudnya, memang demikian, sebab Kiai Kolil Bangkalan membacanya juga demikian. Kemudian beliau dawuh, "Ad-domir fit domir. Malem yarif marjiat domir, falaisa lahu domir." Artinya, domir itu ada di dalam hati. Barang siapa yang tidak tahu kembalinya domir, maka orang itu tidak punya hati.
6. Ucapan bertuah. Pada saat itu Kiai Haji Abdul Karim beserta para santri akan melaksanakan sholat. Saat takbir beliau mengulangi beberapa kali karena terganggu terhadap santri yang gaduh. Akhirnya beliau dawuh kepada santri yang mengikuti jamaah. Siapa saja yang mengganggu orang sholat, kelak bila mati, tidak ada orang yang melayat. Ternyata apa yang beliau dawuhkan benar. Ketika santri yang membuat gaduh di saat jamaah itu pulang dan meskipun menjadi orang yang terpandang, namun di saat meninggal tidak ada yang melayat. 7. Mau diperintah santrinya. Hari itu datang santri baru. Saat santri itu turun dari kendaraan, kebetulan Kiai Haji Abdul Karim sedang berada di jalan. Melihat penampilan beliau seperti tidak seorang kiai, santri baru itu meminta beliau membawakan kopernya ke asrama. Saat itu Kiai Haji Abdul Karim tidak keberatan, beliau angkat koper itu ke kamar yang dia minta. Santri lain yang melihat kejadian di atas sontak kaget berlarian. Kemudian santri baru itu melihat orang yang mengangkat koper tempo hari itu menjadi imam di masjid, kagetlah dia. Konon karena menanggung malu tidak lama berselang dia pulang tidak kembali lagi. 8. Tawakal yang luar biasa. Kiai Haji Abdul Karim adalah guru sejati yang memiliki sifat tawakal kepada Allah yang luar biasa. Contoh kecil, tepatnya tahun 1949 Masehi. Belanda melancarkan agresi kedua sehingga kota Kediri tak luput dari serangan tersebut. Karena terjadi baku tembak di Kediri, banyak penduduk sipil yang lari mengungsi tak terkecuali penduduk Lirboyo. Namun anehnya, beliau tidak beranjak dan memilih menunggui pesantrennya. Ketika ditanya, beliau menjawab dengan tenang, "Saya mau berpindah kepada Allah saja." Dan ketika Belanda masuk ke Lirboyo, beliau tetap tidak beranjak. Justru beliau tawakal dan berzikir di dalam masjid. Kiai Haji Abdul Karim sendiri wafat pada hari Senin tanggal 21 Ramadan 1374 Hijriah, bertepatan tahun 1954 jam 13.30 di umur ke-98. Karena pelayat yang datang semakin banyak, akhirnya jenazah beliau baru bisa dikebumikan pukul 22 di makam keluarga sebelah barat Masjid Lirboyo. Demikianlah kisah karomah dan keunikan Kiai Haji Abdul Karim yang patut kita ketahui. Semoga kita dapat meniru akhlak dan ajaran beliau. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.